Memang apa kayak nyimpang gitu kan. Satu gini. Ya ketika sebelum gembleng ini di toko kan air ada sendiri kan, sendiri, gulanya sendiri, tehnya sendiri. Nah, tujuannya sendiri itu apa Pak? Kok sampai gembleng, apa namanya? Gembleng ya. Gembleng. Tujuannya apa? Karena kan sudah pasti itu. Kalau orang awam yang melihat itu pasti mempunyai persepsi negatif itu pasti. Termasuk saya juga. Kan gitu. Kenapa orang ini kok seperti ini? Ya mohon maaf ya. Kadang kan lelakunya itu kayak orang yang kurang normal gitu. Nah, itu tujuannya apa Pak? Tujuannya ya kesuci itu tadi. Nah, kalau suci Pak, kalau orang awam yang melihat itu kan pasti jadi kontroversi nantinya. Ya iya, kalau orang awam yang melihat. Tapi yang pasti kan tujuannya adalah suci. Dan dia bisanya melakukan itu dengan cara itu. Dengan cara itu. Berarti lalu secara tingkatan, itu tingkatan yang seperti apa? Saya rasa itu tingkatan kedua. Kedua ya? Iya. Tingkatan kedua. Soalnya yang tak lihat, itu seolah-olah ya, tapi saya nggak tahu secara pastinya. Dengan kasat mata saya lihat itu kok kayak sudah meninggalkan duniawi, bahkan istrinya juga sudah ditinggal. Pokoknya main, nggak tahu lah apa itu namanya. Mencari suci, menuju suci. Mencari suci, menuju suci dengan cara jadab. Berarti akhirnya orang yang nggak paham akhirnya berspekulasi dong. Oh berarti aku tak ikutin aja, mencari suci tak gendeng aja. Gitu. Ya tidak bisa begitu juga. Itu nah, makanya takutnya orang yang awam itu ngikut. Nah itu solusinya gimana? Pemecahannya gimana? Gitu. Ya jangan mudah mengikuti dong. Itu kan dia kemampuan dia kan di situ. Dia kan mampu melakukan itu. Nah kita belum tentu kan mampu melakukan jadab. Kalau gendeng itu mungkin bisa. Nah itu loh, kadang itu jadi kontroversi Pak. Terus ini jadi kontroversi bener di kalangan masyarakat luas. Oh, contoh aja ya, ada orang jadab, padahal dia punya Amit Nyuwun Sewu, ibarat apa ya, level kiai atau level habib lah. Kok bisa jadab, berkelakuan seperti itu, bahkan ada itu salah satu jadab dari mana Pasuruan itu ya, sampai nggak pakai baju, cuma pakai celana pendek. Apakah agama mengajarkan seperti itu? Itu kan jadi pertanyaan besar di benak masyarakat. Iya. Pada intinya jadab adalah spiritual. Spiritual. Iya, intinya spiritual. Dan itu spiritual paling ekstrim. Spiritual paling ekstrim adalah jadab. Tanda-tandanya orang jadab itu seperti apa Pak? Nggak bisa. Nggak bisa dicari tahu, nggak bisa. Tapi itu bahaya nggak bagi masyarakat Pak? Karena nanti takutnya ada yang nyontoh. Ini sudah ikut-ikut nih. Jadab itu kan ada dasar-dasarnya Mas. Bagaimana mungkin seseorang melakukan jadab kalau nggak tahu dasar-dasarnya? Nah itu masalahnya Pak. Ketika dasar-dasar itu tidak disampaikan ke masyarakat luas, ini kan jadi panutan nantinya. Nah, ini yang orang-orang awam yang melihat, gitu loh. Kayak saya juga kan orang awam. Kalau saya secara awam melihatnya, enak yo, wong ngono saiki diajeni wong, aku tak ngono pisan lah. Itu yang jadi masalah. Gini loh Mas. Sebenarnya tadi saya sudah menceritakan yang serupa dengan jadab. Ketika saya mencari Tuhan di dalam keburukan sampai saya jadi gigolo, itu juga kan jadab sebenarnya Mas. Oh, itu bagian dari Iya, iya. Ayo jadab ya. Gitu. Geng. Ekstrim juga ya. Iya. Ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Banyak keinginan adalah perangkap menuju penderitaan. Kira-kira gimana Pak cara menjabarkan pertanyaan yang semacam ini? Banyak keinginan adalah perangkap menuju penderitaan. Jadi seolah-olah itu apa ya? Keinginan kita itu semu, sedangkan kita mau terjerumus. Nah, ini banyak yang terjadi di masyarakat juga. Dan itu juga sebenarnya tadi sudah saya jawab. Ketika saya memberikan ilustrasi tentang uang. Satu itu. Lah terus
jawaban kedua saya tentang hal itu, yaitu tadi tentang sistematik yang ada di dalam setiap diri pribadi manusia. Tergantung personalnya masing-masing gitu ya. Iya. Untuk ritual meditasi, apa wajib kontinu tiap hari atau senyamannya? Kalau yang ditanyakan meditasi, Iya. harus kontinu. Kontinu, Pak. Ya, harus kontinu, itu tentang meditasi. Namun mohon maaf, metode saya bukan metode meditasi. Metode yang saya gunakan adalah metode samadhi. Ada perbedaan antara meditasi dengan samadhi. Kalau meditasi kita butuh fokus. Untuk bisa fokus, kita membutuhkan media. Itu meditasi. Nah, metode saya bukan metode meditasi. Metode saya adalah metode samadhi. Nah, kalau samadhi, Pak. samadhi, ya Semedi itu. samadhi atau semedi, atau bersamadhi. Nah, perbedaannya di situ. Kalau meditasi, kita harus fokus. Untuk bisa fokus, kita butuh media. Itu meditasi. Nah, kalau semedi tidak membutuhkan fokus, tidak membutuhkan media. Karena apa? Karena semedi adalah diam. Hening ya. Kalau orang Jawa bilang hening gitu. Iya. Yang dibutuhkan adalah kesadaran. Tapi prakteknya sama, Pak, dengan meditasi sama samadhi itu. Untuk prakteknya? Tidak. Ya? Tidak. Kalau yang samadhi itu yang bagaimana, Pak? Kalau samadhi, duduk, Nggih. menonaktifkan otak atau pikiran, menonaktifkan hati atau batin, menonaktifkan kelamin atau syahwat. Diam total. Menonaktifkan otak atau pikiran, artinya tidak berpikir apapun. Menonaktifkan hati atau batin, maksudnya tidak membatin apapun. Menonaktifkan kelamin atau syahwat, maksudnya tidak bertujuan atau berkeinginan apapun. Cukup diam. Itu semedi. Kosong gitu. Bukan kosong, kalau kosong itu bagian dari prosesnya. Diam. Diam aja cukup. Iya, diam. Itu semedi. Terus itu, Pak, untuk waktu praktek samadhi itu afdolnya itu Kalau berapa? samadhi itu Bebas. bukan gitu, Mas. Semakin diam, semakin nggak tahu waktu. Kalau bisa diam, ngerti-ngerti isu. Nggak tahu. Jadi semakin diam, semakin larut. Semakin larut, semakin cetha, semakin jelas. Apanya? Apapun itu. Itu semedi, metode yang saya gunakan. Terus apakah di dalam melakukan samadhi, Pak Web, kalau saya dengar biasanya kan orang kalau pelaku meditasi kan, kalau sudah meditasi, sudah masuk ke alam hening, itu kan katanya kan semacam ada muncul dahu lah. Apakah di dalam samadhi juga seperti itu, Pak, kalau sudah mencapai ke titik keheningan? Kemungkinannya iya. Namun harus tetap diam. Kalau tidak diam, kita akan terjebak. Ini lanjut lagi, Pak Web, dari Bu Puji, Pak Web. Bagaimana cara mensinkronkan pikiran, hati, dan tingkah laku agar tetap terus seia sekata, Pak Web? Senantiasa berkesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Maksudnya, Pak, bisa dijelaskan, Pak Web? Senantiasa berkesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Artinya, tidak ada pemikiran-pemikiran buruk atau negatif. Tidak ada syirik, iri, dengki, fitnah, dendam, benci, menghakimi, membuli, dan keinginan selain Tuhan. Meskipun kita ini dibenci orang. Iya. Iya. Dan itu ending yang paling asik.
Tapi sulit Pak, manusia itu kalau dia seperti itu, caranya bagaimana Pak Web? Lah itu konsekuensinya. Tantangan itu. Lah di situ. Jadi kalau kita tidak difitnah orang, tidak dibenci orang, kurang asik Mas. Iya. Kurang asik. Karena itu memang endingnya. Gitu. Endingnya itu. Bumbunya orang hidup Pak Web. Itu udah pasti. Dari sejak zaman nenek moyang dulu seperti itu kan. Kan tidak ada satupun sejarah yang memberi kabar kepada kita ketika leluhur-leluhur kita menyampaikan kebaikan. Kan semuanya mengalami dibenci orang, dikucilkan. Itu hukum alam, itu hukum alam. Mau ndak mau, suka ndak suka, kita akan menghadapi itu. Wajib. Iya. Nah tinggal kitanya ke bawah nggak gitu. Iya Pak Web. Ini ada lagi Pak Web dari Mas Sigit Prasetyo. Ya. Tolong Pak Web diperjelas sistematik yang ada di dalam tubuh kita dan diperjelas wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku secara detail. Syukur-syukur dengan mantra atau unen-unen sekalian sehingga hasilnya konkret bisa dipraktekkan. Matur suwun. Nah kalau mau detail mau konkret berarti jenengan butuh durasi panjang ini. Bisa itu Pak dijelaskan secara rinci aja. Secara besar aja Pak Web. Iya. Tadi saya katakan, ketika seseorang mau menyadari bahwa dirinya berasal dari Tuhan, kemudian menuju kepada Tuhan, maka sistematik yang ada di dalam diri kita otomatis akan aktif. Artinya, ketika kita memperjalankan diri menuju Tuhan, maka Tuhan akan memberi cara, memberi jalan, memberi teknik. Bahkan Tuhan itu sendiri yang akan membimbing. Saya rasa penjelasan yang lebih lengkap dari itu, iya, itu sudah lengkap itu Mas. Sudah lengkap. Itu sudah gede besarnya Pak ya? Iya, itu sudah lengkap. Tapi masa iya saya harus menjelaskan juga bagaimana caranya Tuhan memberikan jalan. Ayo orang anu toh. Berarti saya sudah mendikte Tuhan kan itu. Kalau saya menjelaskan itu berarti saya mendikte Tuhan kan? Iya. Jadi pada intinya ketika kita mau menyadari bahwa kita ini berasal dari Tuhan, kemudian mempergerakkan diri melangkah menuju Tuhan, ini Tuhan akan memberikan jalan, gitu loh. Tuhan akan memberikan jalan, Tuhan akan memberikan caranya, bagaimana tekniknya seperti apa, Tuhan akan menjadi pembimbing kita. Nah, caranya Tuhan memberi jalan, caranya Tuhan memberi cara, memberikan teknik, ya saya nggak bisa menguraikan, wong itu hak Tuhan kan, kita nggak bisa. Itu lah sistematik yang ada di dalam setiap diri manusia itu apa? Kalau dalam istilah Jawanya tersebut sebagai sedulur papat kalimo pancer. Ini loh sistematik di dalam diri manusia. Dan sesungguhnya sedulur papat kalimo pancer ini kan yang menggerakkan kita itu. Tanpa adanya sedulur papat kalimo pancer, kita mayat, Mas. Kita tidak bisa apa-apa. Nah, kalau kita itu digerakkan oleh sedulur papat kalimo pancer kita, dan kita mampu menyadari pergerakan-pergerakan mereka, masalah itu nggak ada sebenarnya, Mas. Sulit itu nggak ada. Lah wong mereka ini penggerak kok. Masa iya penggerak mengalami kesulitan kan? Logika. Iya. Bisanya sang penggerak ini mengalami kesulitan karena sang penggerak ini tadi diganggu. Pergerakannya itu diganggu. Diganggu dengan apa? Diganggu dengan ego kita, pamrih kita, arogan kita, jumawa kita, kesombongan kita. Itu yang mengganggu pergerakan mereka. Ini loh sistematik yang saya maksud. Artinya, ketika saya
bersedia menyadari, mengakui gitu loh. Kalau nggak kurang paham menyadari ya, kalau kurang paham menyadari, mau mengakui saya ini berasal dari Tuhan, bukan dari batu, bukan dari kawah gunung jeblok. Nah, setelah bersedia mau mengakui bahwa saya ini berasal dari Tuhan, kemudian langkah selanjutnya saya bergerak melangkah menuju Tuhan. Mereka berlima ini langsung aktif, Mas. Karena yang mereka tunggu-tunggu dari kita itu adalah penyadaran tentang ini. Gitu. Nah, mereka berlima ahli di situ. Ahli di situ. Satu, pancernya yaitu hidup, ruh Tuhan. Yang keempat, ini adalah esensi kesaktian Tuhan. Mas. Sedulur papat kita itu adalah esensi kesaktian Tuhan. Hidup kita yang menjadi pancernya adalah ruh Tuhan. Nah, kalau 4 esensi kesaktian Tuhan ini bersatu dengan ruh Tuhan, kemudian bergerak, apa yo enek sing angel. Lah mereka berlima penggeraknya. Yang mengetahui Tuhan itu di mana, Tuhan itu seperti apa, kan mereka berlima, Mas. Mereka jadi kesulitan bergerak karena kita recoki. Karena kita recoki. Ini loh sistematik yang saya maksud. Lah ini 5 ini kan ada di setiap diri manusia hidup. Tidak peduli itu masih bayi, laki-laki, perempuan, ganteng, elek. Kan tidak peduli. Agama apapun kan nggak peduli. Punya ini semua kan. Yang menjadikan kita bisa beragama, berdoa, menyebut ya Allah ya Tuhanku. Itu kan mereka berlima yang menggerakkan. Sistematik ini loh yang selama ini kita recoki, kita ganggu, sehingga mereka berlima tidak bisa bergerak dengan semestinya. Akhirnya bermasalahlah diri kita. Kalau menurut yang saya tahu, tidak ada makhluk lelembut dari bangsa jin manapun yang bisa memasuki diri manusia. Sesungguhnya tidak ada makhluk lain yang bisa masuk ke dalam diri manusia, itu nggak ada. Kenapa saya katakan seperti itu? Diri manusia ditempati sedulur papat kalimo pancer ini udah penuh, Mas. Udah penuh, nggak ada ruangan kosong. Nggak ada kaplingan lagi. Bagaimana mungkin makhluk lain bisa masuk?